Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan gak lupa bahagia. Kak Sur di sini, kita ketemu lagi di channel Gema Edu Online. Jalur SNMPTN bisa kita artikan sebagai bonus buat para pesertanya yang sudah berjerih payah di sekolah selama semester 1 sampai dengan semester 5. Buat kalian yang memiliki kesempatan untuk mengikuti jalur SNMPTN ini, bersyukurlah. Buat kalian yang belum berkesempatan mengikuti ini, kalian malah bisa lebih fokus untuk belajar UTBK SBMPTN. Pada tahun 2021 ini, aturan main dari LTMPT memungkinkan para peserta SNMPTN dapat memilih dua jurusan atau prodi di dua PTN yang berbeda. Yang harus dicatat adalah salah satu PTN tersebut harus satu provinsi dengan sekolah asal kalian. Namun pada kenyataannya, banyak para peserta SNMPTN ini yang kebingungan dan menjadi galau tentang pilihan apa yang harus mereka cantumkan pada SNMPTN 2021 ini. Video kali ini, Kasur akan sharing pemikiran dan point of view mengenai langkah-langkah strategis dalam menentukan pilihan jurusan atau prodi pada SNMPTN ini. Semoga bisa menjadi obat galau buat kalian. So, stay tune sampai akhir ya. Silakan subscribe dulu channel ini jika berkenan. Like, comment, and share juga diperbolehkan. Oke, begini pemikirannya. Kasur akan kelompokkan cara menentukan pilihan prodi pada SNMPTN ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Kasur istilahkan dengan pilihan idealis. Pilihan idealis ini adalah pilihan yang memang benar-benar kalian impikan. Ini berhubungan dengan kemampuan kalian, bakat kalian, skill kalian, passion kalian, yang pastinya pilihan ini adalah yang benar-benar telah kalian impikan, mungkin dari sejak lama. Yang kedua adalah pilihan logis. Pilihan logis ini adalah pilihan prodi yang cukup kalian senangi, didukung oleh keketatan dari prodi tersebut dan nilai akademik kalian yang memenuhi syarat. Yang terakhir adalah pilihan realistis. Pilihan ini adalah pilihan yang cenderung pasrah terhadap realita nilai akademik yang dimiliki dan keketatan jurusan yang diinginkan. Dari 3 cara memilih tadi, sejatinya tidak ada mana yang terbaik untuk masa depan kalian. Because we never know about the future, right? Setiap pilihan itu akan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Tapi yang terpenting adalah kalian harus mulai berani mengambil keputusan. Di SNMPTN ini, kita dihadapkan pada kondisi bahwa kita harus menentukan pilihan atau tidak sama sekali. So, mari ambil keputusan. Pilihan prodi dan peluang kalian untuk sukses diterima di jalur SNMPTN ini sangat dipengaruhi oleh modal yang telah kalian miliki, yaitu nilai rapot atau prestasi akademik yang telah dimiliki sebagai faktor internal, juga track record dari alumni sekolah kalian di prodi atau PTN yang ingin kalian tuju. Itu pun mempengaruhi keputusan PTN untuk menerima kalian di prodi yang dituju. Nilai rapot seperti apa yang dibutuhkan pada SNMPTN ini? Nilai rapot yang bisa diajukan untuk SNMPTN ini hanya nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Dan ini harus diinput dengan benar di PDSS. Di video sebelumnya, Kasur sudah jelaskan apa itu PDSS pada program SNMPTN ini. Kemudian, nilai rapot yang diperhitungkan tidak semuanya. Hanya nilai rapot mapel-mapel tertentu sajalah yang sudah ditentukan oleh LTMPT yang akan diperhitungkan dalam SNMPTN ini. Jadi, bukan nilai rata-rata rapot secara keseluruhan. Perlu diingat ya, ini akan menjadi pertimbangan kalian di dalam menentukan pilihan. Mapel apa saja yang dibutuhkan pada SNMPTN ini? Ini adalah daftar mata pelajaran yang diajukan di jalur SNMPTN 2021 ini.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa masing-masing jurusan maupun kelompok keahlian itu berbeda-beda kebutuhan mata pelajarannya. Karena tentunya nanti ini akan berkaitan dengan mata kuliah-mata kuliah yang akan dipelajari di masing-masing prodi. Sehingga pastinya ini akan mempengaruhi prodi apa yang akan kalian pilih di jalur SNMPTN ini. Setiap prodi tentunya memiliki kebutuhan spesifik dari mata pelajaran tertentu sebagai prasyarat masuk ke dalam prodi tersebut. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada SNMPTN 2021 ini tidak disarankan untuk lintas jurusan. Apakah saat ini kalian merasa pesimis? Simak dulu kecenderungan dan pola penerimaan untuk jalur SNMPTN ini. Begini pemikiran sederhananya. Grafik nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 kecenderungannya harus naik dan termasuk standar tertinggi di sekolah kalian. Masih juga ngerasa insecure? Mungkin kalian pernah bertanya atau ada yang bertanya, terus nilainya berapa Kak Sur biar kita aman di jalur SNMPTN ini? Ini ada pertanyaan yang sering diajukan. Begini, nilai aman itu berkaitan dengan tingkat keketatan atau persaingan di prodi yang kalian tuju. Jadi, setiap tahun pasti akan berubah-ubah karena tingkat keketatan setiap tahun pun akan berubah. Tetapi menurut Kasur, ini bisa kalian jadikan sebagai acuan meskipun tidak ada kepastian. Ketika nilai rapor kalian di semester 1 minimal 77 dan kecenderungannya terus naik menuju minimal 85 di semester 5 kemarin, maka boleh kalian maju terus dan optimis di jalur SNMPTN ini. Berikutnya akan Kak Sur uraikan mengenai langkah-langkah strategis apa yang dapat kalian lakukan sebagai bahan pertimbangan kalian untuk mengambil keputusan prodi atau jurusan apa yang akan kalian pilih di jalur SNMPTN 2021 ini. Simak terus ya. Yang pertama, coba kalian tuliskan 3 prodi atau jurusan yang kalian inginkan atau minati. Pilihan-pilihan yang boleh kalian tuliskan ini hanyalah pilihan-pilihan yang berada di dalam kelompok pilihan idealis atau pilihan logis saja. Artinya ini memang benar-benar berhubungan dengan minat dan passion kalian. Serta berhubungan dengan profesi apa yang ingin kalian geluti di masa depan. Langkah kedua dari ketiga pilihan tadi, coba kalian urutkan berdasarkan keinginan kalian. Hanya berdasarkan keinginan kalian. Jadi, di urutan pertama adalah pilihan yang benar-benar kalian impikan. Dan urutkan berdasarkan keinginan itu untuk posisi kedua dan posisi ketiga. Langkah ketiga, kita akan cek dulu keketatan dari masing-masing prodi yang telah kalian urutkan tadi. By the way, langkah ini juga bisa kalian lakukan saat kalian harus berjuang di jalur UTBK SBMPTN. Oke, di sini kakak akan mencontohkan bagaimana cara mencari tingkat persaingan atau keketatan dari masing-masing prodi atau jurusan di PTN yang telah kalian tuliskan tadi. Pertama, setelah terbuka browsernya bebas menggunakan browser apa saja yang biasa kalian pakai. Oke, lalu kita masuk ke website resmi LTMPT yaitu ltmpt.ac.id. Oke, kita klik saja di sini. Ya, dan ini adalah tampilan halaman muka website ltmpt.ac.id. Banyak menu di sini. Oke, perhatikan di bagian sebelah sini ya. Untuk mencari keketatan, kita langsung masuk ke menu SBMPTN ya. Oke, kita klik. Ya, lalu akan muncul di halaman ini yaitu nama-nama perguruan tinggi. Tinggal kita masukkan, tinggal kita pilih PTN mana yang sudah masuk ke dalam daftar kita. Oke, di sini kakak akan simulasikan misalnya gitu. Pilihannya oke, misalnya pilihan pertama kita adalah Unpad. Kita cari masuk ke Unpad dan prodinya adalah kimia. Oke, kita cek, klik saja di sini ya. Nah,
di sebelah kanan sini akan muncul informasi-informasi umum ya. Kalau kalian scrolling ke bawah itu banyak sekali ya. Tapi untuk mencari keketatan sebetulnya yang kita butuhkan hanya di bagian sini ya, di sebaran peminat. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa pada tahun 2019 jumlah peminat Kimia Unpad ini adalah 537 orang, sedangkan daya tampungnya hanya 51 ya, sehingga persentase penerimaan mahasiswa baru di sini atau yang kita kenal dengan istilah keketatan. Ya, keketatan dari Kimia Unpad ini adalah 9,50%. Oke, oke, dicatat ya. Jadi nanti dapatnya berapa di prodi dan PTN tentunya yang kalian tuliskan ya. Dicatat berapa. Oke, misalnya kita tulis di sini pakai Unpad kita masukin catatan 9,50%. Berikutnya tinggal kalian kembali. Kemudian pilih prodi dan PTN yang kedua. Misalnya PTN yang kedua adalah UPI. Oke, kita klik UPI dan kita masih menginginkan jurusan yang sama yaitu kimia. Ya, kita cek bagaimana keketatan di UPI. Ya, di UPI ini keketatannya adalah 5,18% terakhir ya pada tahun 2019. 5,18%. Oke, kita tuliskan kembali. Kemudian satu pilihan terakhir misalnya kita ingin di UNES ya. Oke, tinggal kita masuk. Oke, nanti kalian cari perguruan tinggi yang sesuai dengan ada daftar kalian ya. Oke, kita lihat di UNES misalnya kita tetap menginginkan jurusan kimia. Oke, kita lihat keketatannya bagaimana di UNES ini. Oke, di UNES adalah 5,86%. Kita catat lagi. Nah, dari data ini ya, dari data keketatan di Kimia Unpad, Kimia UPI, dan Kimia UNES ini, di sinilah kita bisa mengolah datanya sehingga menghasilkan keputusan apa yang bisa kita putuskan tentang pilihan di SNMPTN ini. Nah, bagaimana cara membaca angka-angka tadi? Tentunya angka-angka itu memiliki makna. Oke, sederhananya seperti ini, semakin kecil angkanya, artinya keketatannya semakin tinggi. Jadi, semakin kecil angkanya, semakin sedikit peserta yang diterima di prodi tersebut. Artinya, keketatannya pun semakin tinggi. Jadi, simple ya. Semakin kecil angkanya, semakin ketat. Kalau semakin besar angkanya, persentasenya, maka tidak keketatannya lebih longgar dibandingkan dengan angka persentase yang lebih kecil. Oke, begitulah cara mencari keketatan. Nah, dari data tadi, ini akan menjadi acuan kalian di dalam menentukan keputusan. Nah, kita udah dapet nih data dari ketiga prodi yang telah kalian urutkan tadi. Oke, sekarang kita coba pikirkan bersama-sama. Kalau saran dari Kak Sur, pilih saja satu prodi di satu PTN. Kenapa demikian? Karena dari data tingkat keketatan yang telah kita dapatkan tadi, sepertinya akan sulit bagi PTN bisa menerima pilihan kedua. Ini point of view. Jika ada yang berbeda pendapat, silakan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jikapun kalian menginginkan dua pilihan, sebaiknya pilihan kedua memiliki selisih nilai keketatan minimal 3,5%. Dan pastikan ketika mungkin nanti kalian diterima di pilihan kedua, itu harus kalian ambil. Wajib kalian ambil. Jangan sampai ketika telah dinyatakan diterima, kalian berubah pikiran dan batal mengambil prodi itu. Ini bahaya. LTMPT sudah menetapkan bahwa peserta yang telah diterima di jalur SNMPTN, baik itu pilihan 1 maupun pilihan 2, maka akan ditolak oleh sistem untuk pendaftaran UTBK SBMPTN. Di tahun ini mungkin bisa jadi sampai 2 tahun ke depan. So, pastikan
Pilihan-pilihan di SNMPTN ini adalah pilihan yang pasti kalian ambil jika kalian diterima, meskipun pilihan kedua. Dari ilustrasi tadi, banyak kemungkinan yang bisa kalian jadikan sebagai keputusan akhir dalam menentukan pilihan pada jalur SNMPTN ini. Kalian bisa menggunakan pilihan idealis, pilihan logis, ataupun pilihan realistis. Dan ini hanyalah point of view. Akan lebih baik jika kalian sendiri memiliki cara untuk mengambil keputusan. Jika ada yang punya tanggapan atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini. Beri jempol dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih, jagalah kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.